Kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arti perjuangan dalam keimanan. Teuku Umar Johan pahlawan lahir pada tahun 1854 di kota Melaboh, tepatnya di Desa Masjid, sekarang Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan. Ia lahir dari ayah bernama Teuku Cut Mahmud dan ibu Cut Mohani, di mana pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, Teuku Umar dan Teuku Mansur. Teuku Umar adalah orang Aceh dan memiliki silsilah dengan Teuku Laksamana Muda Nanta, seorang Laksamana Aceh yang ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1635 sebagai Panglima Pasukan Perang Aceh di Andalas Barat, sekaligus diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh di Tanah Minang. Pada tahun 1800 keturunan Teuku Laksamana Madiananta mendapat tekanan dari para ulama di Tanah Andalas sehingga mereka harus kembali ke Aceh melalui jalur Laut Barat, dan kemudian mereka mendarat di Melaboh, di mana salah satu pemimpin rombongan tersebut bernama Mahdum Sakti yang bergelet Teuku Nanta Telenbeh, yang kemudian diangkat oleh Sultan Aceh sebagai penjaga Taman Istana Sultan di Kutaraja. Teuku Umar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Perang Aceh yang panjang dan panjang. Dia telah mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda sejak usia 19 tahun ketika agresi pertama Belanda dimulai pada tahun 1873 dipimpin oleh Jenderal Kohler sebagai utusan dari salah satu desa di Melaboh. Teuku Umar juga membangkitkan semangat perlawanan terhadap Belanda. Tercatat beliaulah yang berkampanye melawan Belanda di wilayah barat dari Melaboh hingga Uleeleu hingga Pidi. Bahkan beliau menekan para Ule Balang untuk ikut berperang melawan Belanda. Pada tahun 1896 ia juga mengajak seluruh rakyat Aceh untuk melawan Belanda secara massal. Bahkan ia juga yang terus mendorong Sultan, Panglima Polem dan Tengku Ditiro untuk melawan dengan memberikan uang sabil kepada Kemala, tempat Sultan menguasai perang. Sifat teladan Teuku Umar sebagai seorang pahlawan. Teuku Umar memiliki nilai dan sifat yang dapat kita teladani, yaitu 1. Disiplin sebagai seorang pemimpin militer setingkat Panglima Besar, Amirul Bahar dan Panglima Perang Aceh. Teuku Umar harus disiplin terutama dalam mengembangkan jiwa patriotik kepada seluruh pengikutnya dan masyarakat pada umumnya. Beliau dikenal sebagai seorang Panglima Perang yang paling kuat dalam menanamkan kedisiplinan pada prajuritnya. 2. Teuku Umar adalah seorang motivator yang memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat di pesisir barat Aceh dan Aceh pada umumnya untuk melawan Belanda. Beliaulah yang menggerakkan tim dari Melaboh ke Uleeleu, Kutaraja sampai Pidi. Ketika membutuhkan mata-mata untuk mensurvei perjalanannya, mata-mata itu bahkan rela mengorbankan nyawanya tanpa berpikir dua kali ketika Teuku Umar berkata, "Pergilah, matamu adalah mataku, telingamu adalah milikku." 3. Filantropis. Ia juga sangat dermawan terutama untuk kepentingan perang, baik yang ia lakukan sendiri maupun memberikan dukungan dana berupa uang sabil kepada Sultan, Tengku Cit Ditiro dan Panglima Polem untuk membiayai pasukan melawan Belanda. 4. Sangat memperhatikan bawahan. Teuku Umar juga merupakan orang yang sangat memperhatikan pengikutnya, baik kesejahteraannya maupun membangun kepercayaan diri untuk duduk serendah dan setinggi bangsa lain. 5. Organisator handal. Teuku Umar merupakan organisator handal. Hal ini dibuktikannya dengan membagi pengikutnya menjadi 17 panglima dengan satu komando penuh. Ia bahkan membentuk satu batalion dengan 250 tentara berseragam militer lengkap dengan pangkat resmi dan tinggal di barak seperti organisasi militer. Perjuangan dan jasa. Teuku Umar Johan pahlawan, seorang pejuang sejati dan salah satu dari dua pejuang Aceh yang syahid karena ditembak oleh Belanda, memiliki perjuangan panjang dalam menghadapi Belanda dengan perang yang dipimpin dan diikuti olehnya. Antara lain, Perang Aceh 1 dan 2 tahun 1873, Perang Melaboh 1877, melakukan kampanye perang dari tahun 1881 dimulai dari Melaboh sampai Uleeleu untuk rakyat bangkit melawan Belanda.
Perang Pateh 1881, Perang Rigai dan Perang Ulelew 1882, Aceh Besar Perang 1882, Perang Pantai Putih, peristiwa kapal Nisero tahun 1883 sampai tahun 1884 dan kapal Hokanton, Teuku Umar bahkan menjadi incaran Belanda pada tahun 1885 di mana Belanda mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menangkap Teuku Umar Belanda akan dibayar hidup atau mati sebesar $25.000. Teuku Umar juga menjadi aktor dalam peristiwa kapal Hawk 1886, tahun 1896 merebut 800 pucuk senjata Belanda, Perang Montasi, Pengepungan Kutaraja, Perang Anek Galong 1896, Pertempuran Leupung 1897, Pertempuran Long, Perang Pidi, menyerang Melaboh pada tahun 1899 namun beliau syahid dan masih banyak perang lainnya yang dilakukan Teuku Umar untuk mengusir supremasi Belanda di Aceh. Takluk pada kamu. Wujud, kau bantu aku. Pindahkan ke seluruh pelosok kampung. Teuku Umar syahid pada tanggal 10 Februari tahun 1899 di Kedelok Bubon. Teuku Umar dan timnya menyusun rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Melaboh. Mendengar rencana tersebut, Jenderal Van Hoyt memerintahkan Letnan Verbroek untuk memimpin timnya berpatroli ke arah barat sepanjang pantai dan menjaga Suak Ujong Kalak, 2 km dari kota Melaboh. Teuku Umar sepertinya tahu bahwa dia akan menemui ajalnya. Sambil berjalan dari Lo, Bubon, ia berkata kepada Tengku Kalinya Ali, "Besok kita minum kopi di Keude Melaboh atau saya mati di Perang Suci." Teuku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melaboh pada malam tanggal 11 Februari tahun 1899. Sebelum melanjutkan perjalanan menyerang Tangsi Melaboh, pasukan Belanda yang sebelumnya bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak dibuka api. Pasukan Teuku Umar dikepung. Teuku Umar terlihat memegangi dadanya yang berlumuran darah. Sebuah peluru Belanda bersarang di dada kiri dan usus besarnya. Sesaat tembakan berhenti, suasana menjadi hening dan masing-masing tim mundur tanpa melepaskan tembakan. Jenazah Teuku Umar dibawa pergi oleh pengikut setianya ke Pucok Luung di pedalaman Suak Raya, dan melalui Redep dibawa lagi ke Pasimengat Tanjong Melaboh untuk disemayamkan di dekat makam ibunya. 6 bulan kemudian, karena takut ketahuan Belanda, masyarakat membongkar makam Teuku Umar untuk dimakamkan di Gunung Melintang, Cotmanyang, Mugo. Setelah 8 bulan, jenazah Teuku Umar dipindahkan ke Gunung Glirayek Tameh di Kecamatan Mugo Kawai 16, 42 km dari kota Melaboh. Perjuangannya dilanjutkan oleh Cut Nyadin yang bermarkas di Melaboh bagian utara tepat di daerah Krueng Manggi sekitar Krueng Merebo. Pada tahun 1905, dalam keadaan sakit dan tidak bisa melihat, Cut Nyadin diserahkan kepada Letnan Van Vuren dan diasingkan ke Sumedang dan meninggal pada tahun 1908. Makam Teuku Johan Pahlawan, mantan Panglima Pemerintahan Hindia Belanda, baru diketahui secara langsung oleh Belanda pada tanggal 1 November tahun 1917, atau 18 tahun setelah beliau wafat, seorang pejabat Kep.